Baik, bismillah langsung saja. Yang bagian pertama yaitu mengenai Undang-Undang Sarbanes-Oxley, Pengadilan Internal dan KAS. Undang-Undang Sarbanes-Oxley. Sarbanes-Oxley atau kadang disingkat dengan SOX atau Sarbox adalah hukum federal Amerika Serikat yang disahkan di Kongres Amerika pada tanggal 30 Juli 2002. Undang-undang ini sering disebut Sarbanes-Oxley atau SOX, dianggap sebagai salah satu hukum yang paling penting dan signifikan sepanjang sejarah yang memengaruhi perusahaan publik. Tujuan dari Sarbanes-Oxley adalah mengembalikan keyakinan dan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan perusahaan. Bagian B, pengendalian internal. Pengendalian internal adalah proses yang dilakukan atas amanat dari dewan direksi atau manajemen dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk melindungi aset perusahaan. Tujuan pengendalian internal yaitu mencapai tujuan perusahaan yang sebelumnya sudah ditetapkan, menghasilkan laporan keuangan perusahaan yang dapat dipercaya, memastikan kegiatan perusahaan sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku, mencegah kerugian dan pemborosan pengolahan sumber daya perusahaan, dan menjaga keuangan perusahaan. Komponen pengendalian internal yaitu 1. Lingkungan pengendalian, 2. Penilaian risiko, 3. Prosedur pengendalian, 4. Pengawasan, dan 5. Informasi dan komunikasi. Bagian C, KAS. KAS adalah uang tunai yang disimpan di perusahaan maupun di bank yang dapat digunakan setiap waktu. Pengendalian KAS adalah kegiatan atau proses untuk mengendalikan uang tunai yang dimiliki perusahaan. Pengendalian KAS terhadap penerimaan dan pembayaran yaitu 1. Pengendalian terhadap penerimaan KAS, 2. Pengendalian terhadap pembayaran KAS, 3. Rekening bank, dan 4. Rekonsiliasi bank. Lalu bagian kedua kita akan membahas mengenai akuntansi piutang. Bagian A, pengertian piutang. Piutang merupakan salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang dan jasa atau pemberian kredit terhadap debitur. B, jenis-jenis piutang. 1. Piutang usaha, 2. Wesel tagih, 3. Piutang lain-lain yang meliputi piutang bunga, piutang pajak, dan piutang dari pejabat atau karyawan perusahaan. Bagian C, wesel tagih. Wesel tagih yaitu janji tertulis yang tidak bersyarat dari suatu pihak ke pihak lain untuk sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa yang akan datang. Ada 2 macam wesel tagih, yaitu yang pertama wesel tagih tidak berbunga dan 2 wesel tagih berbunga. D. Ketentuan-ketentuan dalam perhitungan bunga. 1. Umur bulan ditetapkan 30 hari. Bila obligasi ditransaksikan pada tanggal 31, maka dianggap ditransaksikan pada tanggal 1 bulan berikutnya. 2. Banyaknya hari bunga berjalan. Dihitung mulai tanggal kupon bunga terakhir dibayarkan sampai dengan tanggal transaksi jual beli obligasi. 3. Besarnya bunga obligasi dihitung berdasarkan persen tertentu dari nilai nominalnya. Selanjutnya yang ketiga kita akan membahas mengenai akuntansi aset tetap. Bagian A, pengertian aset tetap. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 16 paragraf 5 menyebutkan bahwa aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun terlebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Bagian B, jenis-jenis aset tetap. Menurut S. Munawir tahun 2007, jenis-jenis aktiva atau aset tetap adalah sebagai berikut. Yang pertama itu lahan, kemudian mesin, perabot, prasarana, bangunan gedung, kendaraan, dan inventaris. C. Perolehan aktiva tetap. 1. Diperoleh melalui pembelian tunai, 2. Diperoleh dari angsuran atau kredit, 3. Diperoleh melalui ditukar dengan surat-surat berharga, 4. Diperoleh melalui cara ditukar dengan aktiva tetap yang lain atau trade-in, dan 5. Diperoleh dengan cara dibuat sendiri. Bagian keempat, kita akan membahas mengenai aset tak berwujud. A. Pengertian aktiva tak berwujud. Aktiva tak berwujud adalah hak
Hak istimewa dan keuntungan kompetitif yang timbul dari pemilikan suatu aktiva yang berumur panjang, yang tidak memiliki wujud fisik tertentu. B. Pencatatan dan penilaian aktiva tak berwujud. Mencatat biaya aktiva tak berwujud dibuat secara internal. Kadangkala perusahaan membuat sendiri aktiva tak berwujud seperti paten. Menurut sifatnya, aktiva tak berwujud jarang mempunyai nilai residu. Biaya aktiva tak berwujud yang tidak memiliki masa umur manfaat yang dapat ditentukan atau umur hukum tidak terbatas juga harus diamortisasi berdasarkan estimasi umur manfaatnya. Ya, selanjutnya yang kelima kita akan membahas mengenai akuntansi liabilitas. A. Pengertian liabilitas. Liabilitas adalah kewajiban yang dimiliki seseorang atau perusahaan yang harus dibayar berdasarkan periode tertentu, biasanya didasarkan atas nilai uang. B. Jenis-jenis liabilitas. Yang pertama, kewajiban lancar atau jangka pendek. Liabilitas jangka pendek juga biasa disebut dengan liabilitas lancar, yaitu di mana kewajiban jatuh tempo selama siklus operasi normal atau 1 tahun. 2. Kewajiban tidak lancar atau jangka panjang. Liabilitas tidak lancar juga disebut dengan liabilitas jangka panjang, di mana waktu tenggat pembayaran lebih dari 1 tahun. Dan yang ketiga, kewajiban kontingensi. Kewajiban atau liabilitas kontingensi bisa dikatakan kewajiban berdasarkan kejadian luar biasa. Maksudnya luar biasa adalah kewajiban yang berpotensi timbul akibat peristiwa masa lalu. Selanjutnya yang keenam kita akan membahas mengenai akuntansi penggajian. A. Pengertian sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Sistem akuntansi gaji dan upah adalah suatu sistem dari prosedur dan catatan-catatan yang memberikan kemungkinan untuk menentukan dengan cepat dan tepat berapa jumlah pendapatan kotor setiap pegawai dan berapa saldo yang harus diberikan kepada karyawan. Bagian B. Sistem penggajian dan pengupahan yang ada di sebuah perusahaan. Sistem akuntansi gaji dan upah di sebuah perusahaan terdiri dari 3 prosedur, yaitu yang pertama, prosedur untuk bagian personalia. Prosedur ini melibatkan berbagai personalia dan bagian lain yang membutuhkan karyawan baru. Yang kedua, prosedur pencatatan waktu. Dalam prosedur ini, pekerjaan mencatat waktu pada dasarnya dapat dipisah menjadi 2 bagian, yaitu pencatatan waktu hadir dan pencatatan waktu kerja. Selanjutnya yang ketiga, prosedur ini menggunakan formulir dan laporan sebagai berikut. Yang pertama, daftar gaji dan cek register. 2. Cek gaji atau amplop gaji dibuat apabila pembayaran gaji. Yang ketiga, laporan gaji karyawan. Dan yang keempat, catatan gaji karyawan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, kita akan membahas mengenai akuntansi untuk persekutuan. A. Pengertian persekutuan. Persekutuan atau partnership adalah suatu penggabungan di antara dua orang atau badan atau lebih untuk memiliki bersama-sama dan menjalankan suatu perusahaan guna mendapatkan keuntungan atau laba. Tujuan pendirian persekutuan biasanya adalah untuk memperluas usaha dan menambah modal agar lebih dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain serta meningkatkan laba. Bagian B, bentuk-bentuk organisasi. Yang pertama, persekutuan perdagangan, kemudian yang kedua persekutuan umum, yang ketiga joint stock companies, yang keempat persekutuan jasa-jasa, dan yang kelima persekutuan terbatas. Dan selanjutnya bagian C, perjanjian persekutuan akuntansi dasar persekutuan. Pada perjanjian persekutuan berisi tentang nama persekutuan, anggota, tanggal berdiri, sifat serta bidang usaha, dan beberapa hal yang harus ada, yaitu yang pertama, besarnya investasi dari masing-masing anggota. 2. Hak dan kewajiban anggota. 3. Buku-buku catatan dan laporan keuangan. Dan yang keempat, pembagian keuntungan.